Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi kami yang berjudul Konsep Perilakuan dari Psikologi dan Psikologi Sosial. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang konsep sikap. Sikap ini adalah suatu hal yang mempengaruhi mengenai seluruh tendensi tindakan, baik itu yang menguntungkan maupun yang tidak menguntungkan. Tujuan dari sikap ini mengarah ke manusia, objek, gagasan atau situasi. Sikap bukanlah perilaku, namun sikap lebih menghadirkan kesiapsiagaan untuk tindakan yang mengarah ke perilaku. Sikap ini tidak sama dengan nilai, tapi keduanya saling berhubungan. Kedua komponen sikap ini sangat penting bagi sebuah organisasi karena berpengaruh terhadap perilaku kerja. Sikap ini disusun beberapa komponen. Yang pertama, komponen teori yang mengacu kepada persepsi, gagasan, dan kepercayaan. Yang kedua, komponen emosional dan afektif yang mengacu kepada perasaan seseorang yang mengarah ke objek sikap. Yang ketiga, komponen perilaku yang mengacu pada sebagaimana satu kekuatan bereaksi terhadap objek sikap. Yang ketiga, ada konsep terdekat sikap yang terdiri dari kepercayaan, opini, nilai, dan kebiasaan. Kepercayaan ini adalah suatu sikap yang kita tunjukkan bahwa kita itu sudah merasa cukup atau yakin bahwa itu adalah kebenarannya. Selanjutnya ada opini. Opini itu merupakan respon atau pendapat kita yang kebenarannya itu belum tentu benar atau tidak bersifat objektif. Selanjutnya ada nilai, yaitu nilai merupakan tujuan hidup yang paling utama dan yang paling penting, karena nilai merupakan pijakan yang paling dalam dan dasar di mana orang-orang mengorientasi dirinya menuju tujuan yang lebih tinggi, dan di mana mereka lebih bisa membedakan sesuatu yang lebih baik gitu. Yang terakhir ada kebiasaan, yaitu kebiasaan merupakan ketidakbimbangan, respon otomatis, dan pengulangan pola dari respon perilaku. Fungsi sikap. Sikap memiliki 4 fungsi utama, yaitu pengetahuan, kebutuhan akan kepuasan, ego yang defensif, dan ungkapan nilai. Pemahaman dan pengetahuan berguna untuk membantu seseorang dalam memberikan arti atau memahami situasi baru. Sikap juga berfungsi sebagai suatu hal yang bermanfaat atau pemuasan kebutuhan. Misalnya, manusia cenderung membentuk sikap positif terhadap objek dalam menentukan sikap negatif. Sikap juga melayani fungsi defensif ego defensive function, dengan melakukan pengembangan atau perubahan guna melindungi manusia dari pengetahuan yang berlandaskan kebenaran mengenai dasar manusia itu sendiri. Sikap dan konsisten. Riset pada umumnya telah menyimpulkan bahwa orang-orang mengusahakan konsisten antara sikap-sikapnya serta antara sikap dan perilakunya. Ini berarti individu berusaha menggabungkan sikap mereka dan menyelaraskan dengan perilaku mereka agar terlihat rasional dan konsisten. Formasi sikap dan perubahan. Formasi sikap mengacu pada pengembangan suatu sikap yang mengarah pada objek yang tidak ada sebelumnya. Hal yang paling mencolok dari perubahan sikap berhubungan langsung dengan pengalaman pribadi dengan objeknya. Seringkali para manajer tertarik mengubah sikap seseorang guna menimbulkan perilaku yang diinginkannya. Beberapa teori terkait dengan sikap. 1. Teori perubahan sikap. Teori perubahan sikap dapat memprediksi pendekatan yang paling efektif. Tetapi perlu diingat bahwa sikap dapat berubah tanpa dibentuk. Misalnya, seseorang mendapat informasi baru, perubahan sikap dapat saja terjadi. 2. Teori penguatan dan tanggapan stimulus. Teori penguatan dan tanggapan stimulus dari perubahan sikap fokus pada bagaimana orang menanggapi rangsangan tertentu. Yang ketiga, teori pertimbangan sosial. Teori ini merupakan hasil perubahan mengenai bagaimana orang-orang merasa menjadi suatu objek
dan bukan hasil perubahan dan mempercayai suatu objek. Yang keempat, konsistensi dan teori perselisihan. Beberapa teori perubahan sikap berasumsi bahwa orang-orang mencoba untuk memelihara konsisten atau kesesuaian antara sikap dan perilaku mereka. Teori ini menekankan pada pentingnya kepercayaan dan gagasan masyarakat. Yang kelima, teori disonansi kognitif. Pada tahun 1950-an, Leon Festinger menemukan teori ini. Teori ini menjelaskan hubungan antara sikap dan perilaku seseorang terhadap objeknya. Dan yang terakhir adalah teori persepsi diri. Teori ini menganggap orang-orang mengembangkan sikap berdasarkan pada bagaimana mereka mengamati dan menginterpretasikan perilakunya sendiri. Baiklah, tadi kan udah dijelasin nih mengenai sikap. Selain sikap, ada juga yang namanya motivasi. Nah, sebenarnya motivasi itu apa sih? Motivasi ini gampangnya adalah dorongan. Kalau definisi panjangnya, motivasi ini adalah dorongan-dorongan yang membuat setiap manusia atau individu mau untuk melakukan suatu aktivitas. Misalnya motivasi kerja. Motivasi kerja adalah dorongan yang membuat individu atau manusia mau untuk bekerja. Misalnya juga motivasi belajar. Motivasi belajar ini adalah dorongan yang dimiliki setiap pelajar supaya mau untuk belajar. Contohnya seperti misalnya kita nih angkatan 17, teman kita udah ada yang wisuda gitu. Otomatis kita termotivasi dong supaya kita cepat juga menyelesaikan kuliah kita. Dalam motivasi ini ada beberapa teori yang kita bahas, seperti teori kebutuhan dan kepuasan. Teori ini dikembangkan oleh Maslow. Menurut Maslow, teori ini bentuknya seperti segitiga. Pada dasarnya, setiap manusia atau setiap individu memiliki motivasi yang berbeda-beda. Semua dimulai dari bawah dulu. Kalau yang paling bawah yaitu kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis yaitu kebutuhan yang paling dasar, yang paling setiap manusia pasti memilikinya. Apa sih kebutuhan manusia itu? Kebutuhan manusia seperti sandang, pangan, papan gitu. Kita butuh makan, kita butuh tempat tinggal, kita butuh pakaian gitu kan. Kalau seandainya kebutuhan fisiologis ini sudah terpenuhi, maka dia akan naik lagi ke kebutuhan berikutnya, yaitu kebutuhan keamanan. Kalau kebutuhan fisiologis tadi makan hanya sekedar untuk makan, kalau keamanan ini berbeda. Kita makan bukan sekedar untuk makan, tapi kita melihat makanan itu aman tidak. Yang dimaksud aman di sini yaitu kebersihannya, gizinya, dan kenyamanannya gitu. Kalau seandainya kebutuhan keamanan ini sudah terpenuhi, maka dia akan naik lagi ke kebutuhan berikutnya, yaitu kebutuhan sosial. Kalau kebutuhan fisiologisnya sudah terpenuhi, kebutuhan keamanannya juga sudah terpenuhi, maka dia akan butuh yang namanya sosial. Dia butuh yang namanya berteman supaya untuk melakukan kegiatan atau aktivitas. Dengan melakukan kegiatan atau aktivitas, dia membutuhkan yang namanya teman. Maka itu yang dinamakan kebutuhan sosial. Ketika kebutuhan sosial ini sudah dipenuhi, maka dia akan naik lagi ke level berikutnya, yaitu kebutuhan prestasi. Di antara teman-temannya tadi, dia akan menunjukkan dia ingin berbeda dari teman-temannya. Dia ingin dipandang lebih bisa dari teman-temannya gitu. Kemudian yang terakhir, yaitu yang paling tinggi, yaitu kebutuhan aktualisasi diri. Nah, kalau kebutuhan fisiologis dan kebutuhan keamanan ini merupakan kebutuhan internal yang timbul dari dalam diri kita sendiri. Nah, kalau kebutuhan sosial dan kebutuhan prestasi ini merupakan kebutuhan eksternal yang merupakan dorongan dari luar gitu. Kalau aktualisasi diri ini kembali lagi ke internal.
Aktualisasi diri ini lebih ingin membuktikan kepada dirinya sendiri, bukan lagi kepada orang lain. Nah, selain teori Maslow tadi, terdapat beberapa teori dalam teori motivasi, yaitu teori X dan Y. Teori X kita ibaratkan seperti tanda silang atau yang berarti tidak. Maksudnya tidak di sini yaitu orang-orang yang tidak mau bekerja, tidak memiliki inisiatif dan pemalas. Nah, cara motivasi orang seperti ini bisa dengan cara kita kontrol dengan sangat ketat dan kita awasi ketika dia sedang bekerja. Kemudian teori Y. Teori Y yaitu kita ibaratkan seperti yes atau iya. Maksudnya yaitu orang yang rajin bekerja keras dan memiliki inisiatif. Nah, orang-orang seperti ini tidak perlu terlalu dikontrol saat bekerja. Hanya perlu diberi sedikit arahan agar dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan cepat. Yang selanjutnya yaitu teori ERG. Teori ERG ini merupakan perkembangan dari teori Maslow. Kenapa dikembangkan? Supaya lebih sederhana. E maksudnya di sini yaitu existence atau dikenali atau mempunyai manfaat gitu. Seperti misalnya contohnya apa motivasi seseorang untuk kuliah, yaitu untuk bisa bermanfaat atau bisa ikut serta dalam kegiatan bermasyarakat. Contoh lain yaitu apa motivasi seseorang bekerja pada bidang pemerintah, karena orang tersebut ingin memberikan layanan kepada masyarakat dengan lebih baik. Selanjutnya yaitu relatedness, yaitu ingin mempunyai kedekatan, ingin berteman, dan ingin hidup bersosial. Contohnya yaitu seperti misalnya saya sebagai mahasiswa diberikan tugas oleh dosen dan harus diselesaikan besok hari. Tetapi karena saya kurang paham dengan tugas tersebut, maka saya meminta bantuan kepada teman saya agar dapat menyelesaikan tugas tersebut bersama-sama. Yang selanjutnya yaitu grow, maksudnya yaitu tumbuh ke arah lebih baik. Contohnya yaitu apa motivasi seseorang bekerja atau apa tujuan seseorang bekerja. Jawabannya yaitu karena ingin memiliki karir yang lebih bagus. Contoh lain yaitu apa tujuan seseorang kuliah. Jawabannya yaitu untuk mendapatkan pengalaman yang lebih luas dan juga harapannya dapat memiliki keahlian. Nah, itu tadi teori-teori motivasi. Sebenarnya apa sih tujuan kita mempelajari teori motivasi ini? Tujuannya yaitu agar supaya ketika kita telah mengetahui motivasi dalam diri seseorang, kita dapat menempatkan seseorang tersebut ke sesuai bidangnya. Misalnya sebagai seorang bos memiliki 10 karyawan dengan motivasi bekerja yang berbeda-beda. Nah, bos tersebut akan lebih mudah untuk menempatkan karyawannya sesuai dengan bidang dan motivasinya. Seperti misalnya salah seorang karyawan memiliki motivasi bekerja yaitu untuk memperoleh prestasi gitu. Jadi ditempatkanlah karyawan tersebut di bidang yang benar-benar mengasah kemampuannya sehingga prestasi tersebut dapat benar-benar terlihat dari karyawan tersebut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang persepsi. Apa itu persepsi? Persepsi adalah bagaimana orang-orang melihat atau menginterpretasikan suatu peristiwa, objek maupun manusia. Persepsi bisa juga diartikan sebagai tanggapan langsung dari sesuatu atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. Jadi, pada dasarnya, setiap orang memiliki persepsinya masing-masing atas suatu kejadian. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Ada faktor situasi, faktor pemersepsi, dan faktor target. Faktor situasi terdiri dari waktu, keadaan atau tempat bekerja, dan keadaan sosial. Yang kedua, yaitu faktor pemersepsi yang terdiri dari sikap, motif, kepentingan, pengalaman, dan pengharapan. Yang ketiga yaitu faktor target, yang terdiri dari hal baru, gerakan, bunyi, ukuran, latar belakang, dan kedekatan. Rangsangan fisik versus kecenderungan individu. Dan rangsangan fisik adalah input yang berhubungan dengan perasaan seperti penglihatan maupun sentuhan. Kecenderungan individu meliputi alasan, kebutuhan, sikap, pelajaran masa lalu, serta harapan. Ada 4
faktor yang berhubungan dengan kecenderungan individu. Ada yang pertama yaitu keakraban, yang kedua perasaan, yang ketiga arti penting, dan yang terakhir yaitu emosi. Selanjutnya, pilihan organisasi penafsiran rangsangan. Persepsi, sebagaimana disebutkan sebelumnya, adalah proses dalam pemilihan, pengorganisasinya, dan menginterpretasikan rangsangan. Manusia biasanya memilih berbagai hal menarik dan penting dari temuannya. Pilihan untuk merasakan sesuatu secara khas tergantung pada rangsangan yang dia alami. Sifat dasar rangsangan meliputi hal-hal seperti faktor-faktor atribut fisik dan desain, serta bertentangan dengan rangsangan lainnya. Keterkaitan persepsi bagi para akuntan. Bagi para akuntan, menerapkan pengetahuan persepsi memiliki manfaat terhadap banyak aktivitas organisasi, misalnya dalam evaluasi kerja. Selanjutnya, keterkaitan persepsi bagi para manajer. Pada pembahasan ini, persepsi orang dalam menilai orang bisa dikaitkan dengan teori atribusi. Teori atribusi merupakan suatu penjelasan dari cara-cara manusia menilai orang secara berlainan bergantung pada makna yang dihubungkan ke suatu perilaku tertentu. Selanjutnya, faktor-faktor penentu terhadap penilaian orang lain. Ada 3, yaitu pertama, kekhususan atau ketersendirian. Merujuk pada apakah seseorang individu memperlihatkan perilaku yang berlainan dalam situasi yang berlainan. Yang kedua, yaitu konsensus, yaitu jika semua orang yang menghadapi situasi tersebut serupa bereaksi dengan cara yang sama. Yang ketiga yaitu konsisten. Dalam hal ini dicari konsisten dari tindakan seseorang. Dengarkan tentang persepsi, saya akan menjelaskan tentang nilai dan pembelajaran. Nilai terbentuk karena proses pembelajaran atau pengalaman yang menggerakkan seseorang untuk bertindak sesuai dengan keyakinannya. Contohnya seperti, sudah sepatutnya atasan dihormati oleh bawahannya. Contoh lainnya seperti, seluruh karyawan wajib dihormati tanpa memandang tinggi jabatan seseorang. Selanjutnya ada pembelajaran. Perilaku baru seseorang adalah proses dari pembelajaran. Pembelajaran didapat dari kombinasi motivasi, pengalaman, dan pengulangan respon seseorang terhadap sesuatu. Kombinasi tersebut didapat dalam 3 bentuk. Yang pertama adalah pengondisian keadaan klasik, yang kedua ada pengondisian operan, yang terakhir ada pembelajaran sosial. Yang pertama ada pengondisian keadaan klasik. Sebagai contoh, sebuah pabrik manufaktur. Setiap ada kedatangan atasan dari pusat, maka manajemen pabrik tersebut akan mengkoordinasikan anggotanya untuk membersihkan fasilitas yang ada. Kejadian ini berulang selama bertahun-tahun, sehingga mereka belajar untuk membersihkan fasilitas yang ada setiap adanya kedatangan atasan dari pusat. Lalu yang kedua ada pengondisian operen. Contohnya seperti karyawan akan mendapatkan intensif jika melebihi target. Maksudnya, perilaku ini akan diperkuat jika seorang karyawan diberikan award, dan perilaku ini akan hilang jika seorang karyawan diberi punishment. Yang terakhir ada pembelajaran sosial. Pembelajaran ini contohnya seperti kita mengamati dan meniru. Contohnya, kita meniru bos kita yang suka memberi duit lebih untuk fakir dan miskin, lalu kita menirunya. Selanjutnya, saudara saya Faris Gilang akan menjelaskan tentang kepribadian. Pada pembahasan sebelumnya, saudara saya Muhammad Sandia Bayu telah menyinggung tentang nilai dan pembelajaran. Selanjutnya saya akan membahas tentang kepribadian. Aplikasi utama teori kepribadian dalam organisasi adalah memprediksi perilaku. Pengujian perilaku dapat ditentukan apakah efektif atau tidaknya, yaitu dari besarnya tekanan dalam pekerjaan. Apakah seseorang dapat menghadapi kritikan dengan baik? Apakah seseorang memiliki jiwa kepemimpinan yang potensial? Apakah seseorang dapat dipercaya, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu penentu kepribadian. Tentu kepribadian tidak terbentuk begitu saja. Ada 3 faktor yang membentuk kepribadian. Yang pertama adalah keturunan. Sosok fisik, daya tarik wajah, kelamin, temperamen, tingkat energi
merupakan faktor-faktor yang membentuk kepribadian menurut keturunan, yaitu yang didasarkan oleh gen orang tua kita. Misalnya orang tua kita mempunyai temperamen yang tinggi, itu bisa saja terjadi kepada anaknya yang juga memiliki temperamen yang tinggi. Selanjutnya faktor lingkungan. Ini merupakan yang sering terjadi di sehari-hari kita. Misalnya kita sering nongkrong dengan orang-orang yang rajin, tentu kita juga akan terbawa rajin. Atau misalnya kita sering ngumpul dengan orang-orang yang memiliki tingkat sosial yang tinggi, kemungkinan gaya hidup kita juga akan meningkat. Yang ketiga adalah situasi. Meskipun kepribadian bersifat konsisten dan mantap, namun dapat berubah dalam situasi yang berbeda. Tuntutan yang berbeda dari situasi sebelumnya dapat merubah kepribadian seseorang. Misalnya pernikahan. Contoh saja, sebelum menikah kita sering bermain ke luar rumah atau kemana. Setelah menikah kita meninggalkan kebiasaan tersebut karena adanya tuntutan kita sebagai seorang suami. Selanjutnya saya akan menyebutkan beberapa atribut kepribadian utama yang memengaruhi perilaku. Yang pertama, locus of control. Locus of control yaitu pandangan seseorang terhadap takdir yang ia hadapi, atau persepsi seseorang terhadap takdir. Ada dua pengelompokan. Yang pertama, locus of control internal dan locus of control eksternal. Locus of control internal yaitu orang yang merasa bertanggung jawab atas takdir mereka sendiri. Sedangkan locus of control eksternal adalah orang yang melihat takdir itu merupakan suatu sumber dari luar dan mereka hanya menerima saja atau pasrah akan keadaan atau pasrah akan takdir. Seorang dengan locus of control internal lebih mengacu kepada penyelesaian masalah ketika mereka menghadapi suatu masalah. Seorang dengan locus of control eksternal lebih melihat suatu masalah atau rintangan itu merupakan hal yang disebabkan oleh pengaruh luar dan mereka tidak perlu memikirkan penyelesaian tentang masalah tersebut. Manajer butuh kesadaran lebih untuk menghadapi karyawan dengan locus of control eksternal dan menyuruh mereka melakukan apa yang mereka bisa untuk menghadapi rintangan tersebut. Selanjutnya, pemantauan diri atau monitoring, yaitu orang yang mampu memperhatikan lingkungan eksternalnya atau lingkungan sekitarnya dan mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungan tersebut. Berikutnya yaitu kepribadian proaktif. Apakah teman-teman pernah melihat ada orang yang mempunyai inisiatif atau yang terlihat aktif sementara yang lainnya hanya duduk diam saja menyaksikan? Seperti dalam perkuliahan, ada orang yang begitu aktif bertanya atau menanggapi sementara teman-teman yang lain hanya diam. Kepribadian ini biasanya disebut kepribadian proaktif. Orang-orang seperti ini dapat mencari kesempatan, menunjukkan inisiasi, dan menciptakan sehingga terjadinya perubahan. Orang-orang dengan kepribadian proaktif lebih baik untuk bekerja atas kemauan mereka sendiri dibandingkan bekerja dengan orang lain. Atau jika mereka saat ini sedang bekerja dengan orang lain, lebih baik mereka untuk membuka usaha sendiri. Berikutnya adalah kepribadian dan budaya nasional. Tidak ada kepastian bahwa suatu negara memiliki kepribadian umum untuk negara tersebut. Misalnya, teman-teman dapat menemukan tinggi rendahnya risiko dapat diambil oleh setiap negara. Namun, budaya harus mempengaruhi kepribadian yang dominan dari populasinya. Dalam beberapa budaya, seperti di Amerika Utara, mereka percaya bahwa mereka dapat mendominasi lingkungannya. Berbanding terbalik dengan masyarakat Asia Tenggara, yang mana mereka percaya bahwa takdir itu ditentukan sebelum mereka melakukannya. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan yang kelima, yaitu konsep dasar psikologi dan psikologi sosial. Apa itu psikologi? Psikologi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari perilaku manusia secara individu maupun kelompok.
dan psikologi menurut bahasa Yunani yaitu berarti psikis yang berarti ilmu jiwa. Dan yang kedua, psikologi sosial. Psikologi sosial menurut Gordon Allport berbicara tentang pikiran, emosi, tindakan orang lain dalam mempengaruhi seseorang. Jadi, hubungan psikologi sosial terhadap akuntansi perilaku maupun perusahaan, yaitu mempelajari pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap perilaku manusia, yang berarti bagaimana sistem akuntansi mempengaruhi kinerja, motivasi, produktivitas, pengambilan keputusan, kepemimpinan, kinerja, kepuasan kinerja, dan bekerja sama antar kelompok. Cukup sekian, semoga kalian semua paham dengan penjelasan kami. Terima kasih.